Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas mengenai tugas kepemimpinan. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Agus Wasana, yang kedua ada saya sendiri Karol Robeka Bukit, yang ketiga ada Fitri Handayani, yang keempat ada Gilbert MC Tumeyang, yang kelima ada Marisa Agustina Marsauli, dan yang terakhir ada Natalia Valentina Purba. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai kasus antara gaya kepemimpinan demokrasi dan liberal. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, permasalahan umum dalam kepemimpinan. Yang kedua, identifikasi permasalahan tema yang dibahas. Yang ketiga, solusi dan pembahasan tema. Permasalahan umum kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin berarti harus siap dengan banyak tanggung jawab, termasuk menjadi seorang influencer di lingkungan kerja. Tidak hanya mereka yang merupakan seorang pemimpin baru, namun seseorang yang sudah lama menjabat sebagai pemimpin di perusahaan memerlukan pengetahuan baru untuk terus berkembang. Identifikasi permasalahan tema yang dibahas. Permasalahan jurnal 1. Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis dan lingkungan kerja terhadap kinerja dan kedisiplinan karyawan. Permasalahan jurnal 2. Pengaruh kompensasi gaya kepemimpinan demokratis dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Sultan Raja Palu. Permasalahan jurnal 3. Hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan kepuasan kerja perawat di RSU Kabupaten Tangerang. Permasalahan jurnal 4. Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis atasan terhadap disiplin kerja pegawai. Permasalahan jurnal 5. Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan bahan bangunan BJ Home di Yogyakarta. Solusi dan pembahasan. Jurnal 1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh kompensasi, gaya kepemimpinan demokrasi, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Sultan Raja Palu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Secara simultan, variabel kompensasi, gaya kepemimpinan demokratis, dan motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada hotel. Yang kedua, secara parsial variabel kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, secara parsial variabel gaya kepemimpinan demokratis mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Jurnal kedua. Secara parsial variabel, gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja di Hotel Sultan Raja Palu. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka solusi yang diajukan penelitian ini adalah: pertama, sebaiknya pihak Hotel Sultan Raja Palu dapat mempertahankan kompensasinya yang selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Yang kedua, gaya kepemimpinan dirasakan sudah baik. Dengan nilai min yang paling rendah adalah pernyataan, atasan selalu menjelaskan tugas baru kepada saya. Hal ini bisa lebih ditingkatkan lagi dengan membina komunikasi timbal balik yang lebih intens. Diskusi dan pembahasan jurnal 3. Menurut teori yang ada menyatakan bahwa gaya kepemimpinan bebas tindak adalah gaya kepemimpinan yang sangat ofisial. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Staf mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Pimpinan hanya sebagai sumber informasi pengendalian secara minimal. Solusi dan pembahasan jurnal 4. Disiplin kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk menyesuaikan diri dengan aturan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, disiplin kerja merupakan sarana mencapai tujuan organisasi. Indikator-indikator disiplin kerja meliputi: pertama, pengetahuan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, tanggung jawab, dan 4, keteraturan. Selanjutnya kita masuk ke dalam solusi dan pembahasan. Nah, yang pertama, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis dinilai merupakan gaya kepemimpinan yang paling ampuh untuk membawa kesuksesan perusahaan. Gaya kepemimpinan ini dinilai memberikan motivasi tersendiri bagi karyawan. Yang kedua, motivasi kerja. Barelson dan Steiner dalam buku manajemen tahun 1986-115 mengatakan bahwa istilah motif merupakan suatu keadaan dari dalam diri seseorang yang akan mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan yang akan menyalurkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, disiplin kerja. Elmatis 2002 halaman 314 mengatakan bahwa disiplin kerja merupakan bentuk pelatihan yang dilakukan untuk menegakkan peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan.
Dari materi tersebut dapat kita simpulkan, dampak dari penerapan gaya kepemimpinan sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan kerja seorang karyawan. Gaya kepemimpinan liberal membuat karyawan menjadi lebih santai, sehingga kinerja dan kepuasan kerja karyawan menurun karena tidak adanya persaingan, inovasi, dan kompensasi, sehingga menunjukkan ketidakgairahan karyawan dalam bekerja. Gaya kepemimpinan demokratis dianggap paling ampuh untuk membawa kesuksesan perusahaan. Gaya kepemimpinan ini dinilai dapat memberikan motivasi tersendiri bagi karyawan. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.